Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-62 yaitu Sumuliyatul Islam. Sumuliyatul Islam maksudnya adalah kemenyeluruhan dinul Islam, bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, mencakup seluruh dimensi waktu, mengandung berbagai pedoman kehidupan dan berlaku untuk seluruh dimensi ruang. Sumuliyatul az-zaman atau mencakup seluruh dimensi waktu. Artinya bahwa Islam adalah risalah untuk semua zaman dan generasi. Bukan risalah yang terbatas oleh masa tertentu di mana implementasinya berakhir seiring dengan berakhirnya satu zaman sebagai risalah-risalah para nabi sebelum Muhammad SAW. Para nabi sebelum beliau diutus untuk periode tertentu dan zaman yang terbatas. Meskipun begitu, para nabi hakikatnya memiliki wahdatur risalah atau kesatuan risalah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan padanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya, Quran Surat ke-21 ayat 25. Selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Quran Surat An-Nahl, Quran Surat ke-16 ayat 36. Jadi hakikatnya Islam adalah risalah bagi seluruh zaman. Adapun Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya atau Nabi terakhir. Selanjutnya, Sumuliyatul Minhaj mengandung berbagai pedoman kehidupan. Islam adalah risalah yang sempurna bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Pondasinya akidah, dinding bangunannya adalah akhlak dan ibadah. Penopangnya adalah dakwah dan jihad. Islam telah menggariskan minhaj yang sempurna dalam akidah. Ia berbicara tentang ketuhanan, alam semesta, manusia, kenabian, dan akhirat. Minhaj atau pedoman tentang ini terangkum dalam rukun iman. Islam menggariskan minhaj atau pedoman akhlak yang sempurna. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu utammima solihal akhlak. Bahwasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Islam mengatur akhlak yang berkaitan dengan individu, kehidupan keluarga, dan kemasyarakatan dari seluruh sisinya. Bahkan Islam mengatur akhlak berkaitan dengan makhluk-makhluk yang tidak berakal. Di antaranya disebutkan dalam hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Baina rajulum yamsi fastadda alaihil atasu fanazala bi'ra fasariba minha summa kharaja huwa bikal bin yalhasu yalkulus saro min mil atosi faqala laqad balagha hadza mislul ladzi balagha bi famala'a khuffahu summa amsakuhu
amsakahu bifihi ku summa roki fasakol kalba fasakarallahu lahu faghfarolahu qalu ya Rasulullahi wa inna lana fil bahaimi ajra qala fi kulli kabidir rotbati ajar. Artinya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu dia merasakan kehausan yang sangat sehingga dia turun ke suatu sumur lalu minum dari air sumur tersebut. Ketika dia keluar, dia mendapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi." Maka dia turun kembali ke dalam sumur dan diisinya sepatunya dengan air, dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya, dia naik ke atas lalu memberi anjing itu minum. Karenanya Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala dengan berbuat baik terhadap hewan?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu saja di atas itu semua, Islam telah mengatur akhlak berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Pembahasan lebih rinci mengenai Islam sebagai manhaj dalam aspek akhlak Islam insya Allah akan kita bahas dalam pembahasan Minhajul Haya. Selain akhlak, dinding bangunan Islam yang lain adalah al-ibadah. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu Buniyal Islamu ala khamsi sahadati alla ilaha illa huwa wa anna Muhammadar Rasulillahi wa iqamis sholati wa ita'is zakati wal haji wa saumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ilah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, didirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Islam menggariskan minhaj ibadah. Yang pokok setelah syahadatin adalah sholat, zakat, haji, dan saum Ramadan. Masing-masing bentuk peribadatan ini memiliki aturan-aturannya yang rinci meliputi syarat, rukun maupun sunnah. Mereka yang melaksanakan 5 rukun ini berarti telah memenuhi syarat sebagai seorang muslim yang harus dijaga dan dibela kehormatan dan hartanya. Bangunan Islam yang kokoh menjadi milik al-mu'adiyat atau penopang atau pelindung, yakni ad-dakwah dan al-jihad. Islam menggariskan minhaj dakwah yang menegaskan bahwa tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas seluruh umat Islam tanpa kecuali, disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Ayat Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran. Tentang ayat yang disebutkan, Ibnu Katsir berkata, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menunaikan perintah Allah untuk berdakwah kepada kebaikan dan amar ma'ruf nahi munkar. Kalipun dakwah itu wajib pula bagi setiap individu muslim. Hadis Rasulullah SAW berjelas, yaitu man ro'a minkum mungkar afal yaghayyirhu biyadihi
fa illam yastati' fa bi lisanih fa illam yastati' fa bi qalbihi wadhalika at'afu al-iman. Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, fondasi dan bangunan Islam akan terpelihara. Sementara dengan al-jihad, fondasi dan bangunan Islam ini akan terlindungi. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka biro sil amri kullihi wa amudihi wadirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullahi, qala rasul amril islamu wa amuduhu sholatu wadir watu sana amihil jihad. Sukalah engkau aku kabarkan tentang pokok kepala segala urusan atau pekerjaan, tiang-tiangnya dan puncak ketinggiannya. Aku Mu'adz bin Jabal berkata, baiklah ya Rasul. Sabdanya, pokok segala urusan ialah Islam. Tiang-tiang penguatnya adalah sholat, dan puncak perlindungannya adalah al-jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, sumuliyatul makan, mencakup seluruh dimensi ruang. Maknanya adalah bahwa Islam merupakan pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan geografis tertentu, seperti hanya disyariatkan untuk suku atau bangsa tertentu. Namun Islam merupakan agama yang disyariatkan untuk seluruh umat manusia, dengan berbagai bangsa dan sukunya yang berbeda-beda. Hal ini adalah suatu yang sangat logis karena ada wihdatul kholik atau kesatuan pencipta, yakni Allah Ta'ala, dan wihdatul kauni atau kesatuan alam semesta yang merupakan ciptaannya. Maka ajarannya dinul Islam wajib diserukan dan diberlakukan di seluruh dimensi ruang ciptaan Allah atau ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan adalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya. Dari ayat Al-Quran dan hadis, kita dapat mengambil simpulan bahwa ajaran Islam tidak hanya diturunkan khusus untuk orang Arab, namun juga untuk orang Eropa, Rusia, Asia, Cina, dan lain sebagainya. Sumuliyatul Islam ini menjadi bukti bahwa Islam adalah ajaran yang agung yang wajib menjadi minhajul hayah atau pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada dalam seluruh aspek kehidupannya. Itu saja tadi pembahasan tentang Sumuliyatul Islam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.